Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita belajar tentang desil di kelas 12 bersama Ibu Endah. Nah, tidak lupa kami Bapak Ibu Guru semuanya mengajak kalian untuk senantiasa berbuat baik kepada Bapak Ibumu dengan sebaik-baiknya dan terutama kalau di sekolahan bersama Bapak Ibu Guru. Nah, restu Allah itu tergantung dari restu orang tua. Desil membagi sekumpulan data menjadi 10 bagian yang sama banyak. Dengan demikian, nilai-nilai dari desil adalah desil ke-1, desil kedua, desil ketiga, dan seterusnya sampai dengan desil yang ke-9. Lambangnya pakai D9 gitu ya, kalau desil ke-9. Nah, untuk rumus data tunggal, DI, I-nya 1 sampai dengan 9, data ke I per 10 dalam kurung N plus 1. Kalau data tunggal itu dalam kurungnya N plus 1. Contoh. Nah, nilai ulangan matematika dari 11 siswa sebagai berikut. 3, 8, 6, 5, 4, 9, 4, 4, 8, 6, 5. Ada 11 siswa. Ditanya desil ke-1. Nah, langkah awal kita harus urutkan terlebih dahulu sama seperti kemarin, yaitu dari data yang terkecil sampai dengan data yang terbesar. Dari X1-nya 3 sampai X11-nya adalah 9. Nah, kalau mencari desil ke-1, DI rumusnya XI per 10 dalam kurung N plus 1. Jadi kalau desil itu membagi menjadi 10 bagian, baginya adalah 10. Kalau median kemarin kan setengah. Kalau kuartil itu dibagi 4. Kuartil masih bisa manual ya. Nah, sekarang kalau di 1 berarti X I-nya diganti 1. 1 per 10 dalam kurung 11 plus 1. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. 11 ditambah 1, 12. 1 dikali 12 berarti 12. Menjadi 12 dibagi 10, 1,2. Nah, sekarang cara mencarinya perhatikan dengan baik-baik. 1,2 kalian bayangkan sebuah penggaris. Nah, penggaris 1,2 itu terletak di antara angka 1 dan angka 2. Jadi 1,2 itu kan terletak di antara 1 dan 2. Bayangkan sebuah garisan. Garisan itu kan ada 1, terus habis itu kecil, 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 terus menuju ke 2. Jadi 1,2 letaknya di antara 1 dan 2. Nanti kalau misalnya 1,7, ya berarti sama, 1 dan 2. Nah, sekarang X1 itu terletak antara, diingat-ingat nih, data yang pertama yang utuh adalah data ke-1 plus kelebihannya 1,2, berarti kan kelebihannya 0,2 dalam kurung data yang besar data kedua dikurangi data 1. Nah, data 1 kita lihat data X1 itu adalah 3 plus 0,2 dalam kurung data kedua yaitu 4. 4 dikurangi data ke-1 yaitu 3. Kita kerjakan dulu yang di dalam kurung. Jadi 4 kurangi 3 adalah 1. Kita kerjakan yang belakang dulu. 0,2 dikali 1. Hasilnya 0,2. Baru di 3-nya baru kita jumlah terakhir yaitu ketemu di 1-nya adalah 3,2. Jadi bayangkan sebuah penggaris. Kita coba lagi. Nah,
Ada data 12 siswa, seperti itu datanya, disuruh mencari desil ke-6. Nah, cara pertama tetap harus diurutkan dari terkecil sampai terbesar, dari X1 sampai X12. Nah, sekarang kita masukkan ke rumus. DI sama dengan I per 10 dalam kurung N plus 1. Kalau data ke-6, desil ke-6, berarti I-nya diganti 6. 6 per 10 dalam kurung 12 ditambah 1, karena datanya tadi 12. 12 ditambah 1 ketemunya 13. Nah, kita kalikan 13 dikali 6. 13 dikali 6 itu ketemunya 78. 78 dibagi 10 berarti adalah 7,8. Bayangkan sebuah penggaris 7,8 itu terletak di antara, yaitu angka bulatnya adalah 7 dan paling besarnya sebelah kanan itu adalah 8. Nah, 7,8 terletak di antara itu. Karena nanti kalau 7,3 ya sama, terletak di antara 7 dan 8. Nah, kita kerjakannya seperti tadi. X7 ditambah 0,8 dalam kurung, kelebihannya kan 0,8. X8 dikurangi X7. Jadinya X7-nya kita lihat data ke-7 adalah 6. Tambah 0,8 dikurangi data ke-8. Kita cari data ke-8 yaitu adalah 6. Dikurangi data ke-7 juga 6. Kita kerjakan dulu di dalam kurung. 6 dikurangi 6 sama dengan 0. Kita kerjakan dulu yang belakang. 0,8 dikali 0 ketemunya 0. Baru ditambah 6. Berarti D6 jawabannya adalah 6. Nah, untuk rumus data kelompok itu hampir sama dengan rumus median dan kuartil. Jadi DI bedanya itu hanya di sini 1/10. Kalau median 1/2, kalau kuartil 1/4. Sama ini TB seperti itu. Kita praktekkan di soal. Nah, keterangannya sama ya. TB itu adalah tepi bawah. Terus FK frekuensi kumulatif sebelum kelas desil, F desil frekuensi kelas pada desil, dan P adalah banyaknya, P adalah panjang interval. Kita coba. Jadi nanti sudah hafal, kalau sudah hafal median, kuartil, pasti desil juga mudah. Perhatikan tabel berikut. Ada tabel distribusi frekuensi seperti itu. Kita praktekkan cicalnya nilai desil ke-6 pada tabel di atas. Nah, kebetulan soalnya itu adalah pilihan ganda. Soal ujian seperti ini. Diperhatikan terlebih dahulu, ada frekuensi 5, 7, 9, 12, 2, di jumlahnya adalah 35. Kita coba selesaikan. Awalnya adalah sama seperti kemarin. Kita cari dulu frekuensi kumulatif. 5, berarti 5. 5 tambah 7, 12. 12 tambah 9, 21. 21 tambah 12, 33. 33 tambah 2, 35. Nah, cari letak desil. Nah, kalau di data kelompok itu hanya sampai N, tapi kalau tadi data tunggal berarti N plus 1. I per 10 dikali N. N-nya jumlahnya adalah 35. D6. 6-nya dimasukkan ke I. Nah, 6 boleh kalian kalikan dengan angka 35. 6 kali 35, 210. 210 dibagi 10, berarti ketemunya adalah 21. Nah, 21 ini masih ingat, kita harus lari ke FK. 5 belum, 12 belum, 21 belum.
Ya, 21 sudah ya, pas di angka 21. Nah, kita lingkari. Kita pilih itu, berarti intervalnya di situ. Kita cari terlebih dahulu TB-nya. Nah, TB-nya sama seperti kemarin, boleh 43 dikurangi 0,5, 42,5, atau ambil atasnya, 42 dikasih 0,5, 42,5. Sama ini mengerjakannya dengan kemarin. Nah, panjangnya yaitu panah yang ke bawah, 31 ke 37, panjangnya adalah 6. Nah, mana yang kita lingkari? Mana yang kita butuhkan, yaitu angka 12 yang atas dari yang kita pilih, dan yang tengah yaitu 9. Nah, baru kita masukkan rumus seperti kemarin. Di 6, ini langsung aja, TB-nya berapa? 42,5 plus, tadi ngitungnya berapa? 21 dikurangi atas. 12 dibagi tengah, 9 dikali panjangnya adalah 6. Nah, kita kerjakan yang dalam kurung dulu. 21 dikurangi 12, 9. Nah, 9 dibagi 9, 1. Berarti tinggal angka 6. Baru ditambah dengan 42,5. Selalu diingat mengerjakannya yang bagian belakang dulu. Nah, baru ketemu di 6-nya adalah 48,5. Jadi jawaban yang benar adalah A. Nah, sampai di sini intinya sama dengan median dan kuartil. Nah, silahkan kerjakan di Google Classroom untuk berlatih dan jangan sampai menumpuk-numpuk tugas. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.